Mari kita bahas soal ini. Terbaca, 3 buah muatan listrik terdistribusi seperti pada gambar berikut ini. Ada 3 muatan A, B, dan C. Mereka dipisahkan oleh suatu jarak. Yang ditanya adalah, hitung gaya kolom pada muatan A jika diketahui Ki-A-nya negatif 6 mikro, Ki-B-nya plus 10 mikro, dan Ki-C-nya adalah negatif 8 mikro. Oke. Untuk menentukan gaya kolom, yang pertama adalah kita harus menentukan arah dari gaya kolom. Mengikuti prinsip apa? Mengikuti prinsip kalau misalnya ada positif ketemu negatif, maka akan terjadi interaksi seperti apa? Tarik-menarik, betul. Kalau muatannya positif sama positif, akan tolak-menolak. Begitu juga dengan negatif dan negatif ya, muatan yang sejenis. Baiklah, sekarang kita gambarkan arah gaya kolom yang terjadi di muatan A. Nah, kalau kita lihat ya, di muatan A ini, dia akan dipengaruhi gaya kolom dari muatan B dan muatan C. Sekarang mari kita gambar. Mari kita gambar gaya kolomnya yang dipengaruhi oleh muatan B, berarti arahnya kemana? A itu kan negatif 6, sedangkan B itu positif 10. Artinya kalau positif ketemu negatif, ayo terjadi apa? Ya, terjadi tarik-menarik. Ya, sekarang kita gambarkan arah gaya kolom yang dipengaruhi oleh muatan B. Jadi kan arahnya ke sini nih. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai F A B ya. A-nya itu adalah muatan yang dikenai gaya kolom, B itu yang memberi memberi gaya kolomnya ya, dipengaruhi oleh siapanya ya. Oke. Nah, sekarang kita gambar terhadap muatan C, apa yang terjadi interaksinya. Muatan A itu negatif, muatan C itu adalah negatif juga. Kalau negatif ketemu negatif, maka dia sejenis. Maka apa? Yap, berlawanan. Berarti arahnya akan kemana? Ke kanan, kiri? Ke kiri. Nah, kita gambarkan ini sebagai gaya, ya. Gaya apa berarti? Gaya A, F, A, apa? C. Nah, sip. Oke, mantap, sip. Nah, barulah setelah menggambar diagram gayanya, selanjutnya kita menghitung nilai dari masing-masing gaya. Ada FAB sama FAC. Yuk kita hitung. F itu persamaannya apa? Yaitu kalau kata bahasa Sunda mah apa? Gaya itu adalah F sama dengan kakiku rorombehan. K dikali Ki Ki A, misalnya apapun ya, Ki A, Ki B gitu contoh. Dibagi R kuadrat, oke? Nah, sekarang kita masuk ke nilai F-nya nih, ya. Nilai F AB dulu boleh ya. F AB sama dengan apa? Sama dengan K kali Ki A kali Ki B dan dibagi jarak antara siapa? Antara A dan B dikuadratkan. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Nilai konstanta kolom itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Lalu, nilai Ki-A-nya kata soal itu 6 mikrokolom. Berarti kita tulis 6 dikali 10 pangkat min 6. Nah, dikali Ki-B-nya 10 mikrokolom. Nah, maka ini dibagi jaraknya, tapi ingat dalam satuan meter ya. Jarak antara muatan A dan B itu adalah 30 cm. Artinya berapa meter? Ya, 3 kali 10 pangkat min 1.
Yuk, sekarang kita coret-coret. Ini 3 bisa dibagi siapa? Bisa dibagi ini ya, jadi 3, oke. Nah, terus udah ya, sekarang kita tentukan aja nih nilainya. 3 kali 6 itu adalah 18 ya. Terus 10-nya nih, perkalian 10 ya, notasi ilmiah, ingat-ingat lagi 9 min 6. Terus ini ada plus 10. Oke, ke mana nih notnya, mana notnya. Nah, ini dia ya. 9 min 6 lalu plus 1 min 6 ya. Sama yang terakhir adalah itu plus 1 yang di bawah ya. Nah, maka hasilnya 18 kali 10 pangkat sisanya berapa? 9, 12, 3 ya. Negatif 3 ditambah 2. Negatif 1 ya. Oke. Nah, Newton. Lalu, ya, kita mencari nilai FAC-nya. FAC-nya kalau dilihat-lihat beda ya. Oke, berarti ini K kali Ki B. Ki A, sorry. Ki A, Ki C dibagi RAC kuadrat. Maka kita lakukan langkah yang tadi. Ki A-nya 6, 10 pangkat min 6 ya, mikro ke kolom. Terus Ki C-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Dibagi jaraknya antara A dan C. Lihat, di situ jarak antara A dan C ini adalah 60. Maka berapa meter? 6 dikali 10 pangkat min 1. Nah, ada yang bisa dicoret? Yang mana? Oke, yang ini ya. Nah, terus kita tentukan nilai 9 kali 8-nya berarti berapa? 72 kali 10 pangkat 9 6 plus 1. Alhasil berapa ini? 72 kali 10 pangkat min 12 min 11 min 2 Newton. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah kita menentukan resultan dari gaya. Yuk, belajar ingat-ingat lagi tentang vektor. Kalau misalnya ada 2 vektor mengapit sudut, kita katakan ini adalah theta ya. Maka kita bisa pakai menggunakan penjumlahan resultan gaya ya, yang seperti metode gejajar genjang ya. Oke. Berarti kan kita bisa menggambar vektornya yang sama besar dan sama arahnya ya. Lalu ini ke sini. Nah, maka ini adalah vektor resultannya. Nah, untuk menentukan R itu adalah akar dari FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2 kali FAB FAC dikali cos theta. T itu sudut yang diapit oleh kedua gaya. Sekarang nih, taunya berapa ya nilai tetanya? Lihat. Ini kan totalan dari ini, ya, dari garis ini yang ditunjuk oleh kursor sampai ke sini adalah 180. Nah, ini ada 60 derajat ya. Berarti kalau sisanya berapa? 180 dikurangi 60, maka tetanya ini adalah 180 dikurangi 60, yaitu berapa? 120. Oke, maka tetanya 120. Nah, sekarang kan kita udah punya VAB sama VAC-nya. Masukin ke persamaan ini. Oke, berarti kita bisa menentukan si R resultannya ya dengan persamaan itu. Maka bisa kita nulis R sama dengan akar FAB-nya berapa? 18 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin ditambah
72 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin, lalu ditambah 2 kali 18 kali 10 pangkat min 1 dikali 72 10 pangkat min 2 lalu dikali cos berapa? Cos 120. Nah, cos 120 itu berapa? Panjang ya ini akarnya. Cos 120 ingat. 120 itu di kuadran 2 ya. Kuadran 2. Berarti berapa tuh? Cos 180 supaya hasilnya jadi 120 dikurangi berapa? 60 kan? Oke. Maka ini adalah min cos 60 ya. Atau min setengah. Oke, maka kita tahu sekarang nilainya itu min setengah. Kalau min setengah, kita di sini aja ya. Ini kalian tahu ya, ini cos 120. Kita langsung ganti aja di sini. Min setengah. Oke. Berarti yang ini bisa dicoret sama yang mana? Yang ini dia. Nah, gitu. Oke, sekarang ini kita bisa menentukannya yang langsung dihasilkan aja ya. Dihasilkan aja jadi berapa? Kalau 18. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang ini budenya sudah tuliskan ya tadi di post loop. Karena ini nilainya ini saling berhubungan ya. Kita bisa memisalkan ya, memisalkan si nilai 18 kali 10 pangkat min 1-nya itu sebagai A. Maka bisa kita bagi nih ya, jadiin A kuadrat kan, jadinya di sini. Oke, ini jadi 0,4 kali A ya. Nah, jadi ini tuh 72 dibagi 0,72 dibagi 1,8 ya hasilnya 0,4. Jadi kalau 72 itu adalah 0,4 kalinya si A ya. Nah, ini jadi kayak gini juga, maka bisa kita hasilkan. Jadi mudah mengoperasikannya. Ini sama dengan, berarti ini sama dengan A kuadrat ditambah 0,4 kuadrat itu kan berarti 0,16 A kuadrat dikurangi. Nah, ini dikuranginya berarti 0,4 A kuadrat ya. Oke. Nah, di sini kan berarti bisa kita hasilkan bahwa nilainya ini adalah A kuadrat dinegatifkan ya. Negatifkannya berarti itu 0, berapa tuh? 24 ya, 24. 24. A kuadrat ya, berarti 1 dikurangi 0,24. 1 ini kan sama aja kayak 1 ya, A itu. Berarti ini kan sama aja kayak, kita kembangkan dulu. Sama aja seperti 1 dikurangi 0,24 kan jadinya. Jadi berapa? 0,76 ya? 76 ya? 24 ya. A kuadrat. Nah, ini hasilnya ya berarti. Hasilnya adalah akar bisa jadi gini kan 76/100. Nah, berarti ini A per 10 akar 76. Nah, 76 ini kalau kita akarin bisa nggak? 8 kali 76 bagi 4, apakah bisa? Bisa. Oh, 76 kalau kita pecah
Jadi ini 0,1 kali A kali 4 kali 19. Berarti ini akar dari 4 2 ya. 0,2A akar 19. Berarti 0,2A-nya masukin 1,8 akar 19. Atau 0,36 akar 19. Ini jawabannya ya. Dapatkah dipahami sampai sini? Kalau masih ada pertanyaan, silakan chat ya.